pagi semua. Ada sukacita hari ini? Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang hadir tempat ini maupun yang beribadah secara online. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kita hari ini masih bisa diberi kesempatan, kesehatan untuk beribadah bersama-sama. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita ambil waktu teduh sejenak. Apapun keadaan kita hari ini, sedih, senang, kita bawa pada Tuhan. Biarlah hati kita tertuju pada-Nya. Mazmur 47 ayat yang kedua sampai ketiga berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita naikkan sebuah pujian, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Yang dikasihi oleh Allah, marilah kita datang beribadah dan menyembah Allah dengan hati yang tulus dan murni. Karena kita meyakini bahwa ibadah ini terselenggara karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan setia memelihara umatnya. Turunlah atas kita semua kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
Sebagai manusia kita sering terjatuh dalam dosa, mendukakan hati Allah oleh perbuatan, pikiran, dan tingkah laku yang kita perbuat. Berkali-kali kita mohon ampun dan berjanji untuk hidup kudus, tapi berulang kali pun kita jatuh ke dalam dosa. Pada saat ini mari kita memeriksa diri kita, memohon ampun atas dosa yang kita perbuat, agar kita dilayakan menghadap hadirat-Nya. Kita angkat pujian tiada ternilai. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Kita naikkan bait yang kedua. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, kami bersyukur Engkau menarik kami
dekat dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau mengubahkan kami waktu demi putra-Mu dan serupa dengan putra-Mu Yesus Kristus. Dan sebagaimana Engkau tahu ya Bapa, ketika kami datang kepada Engkau saat ini, diri kami sangat terbuka, dan di dalam perjalanan iman kami untuk menjadi serupa dengan putra-Mu, ada kalanya bahkan sering kali melakukan sesuatu yang salah, melanggar kebenaran, terjebak di dalam keberdosaan ya Bapa. Dan saat ini kami malu di hadapan Engkau. Karena itu mohon kepada Engkau Bapa yang kudus, ampunilah kami. Biarlah kiranya sukacita, kasih dan damai itu melingkupi kami kembali. Jiwa kami disegarkan dan kami Engkau layakkan untuk menyembah pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berterima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tuhan memberkati kita. Masih tetap berdiri, dengan sukacita kita naikkan pujian harapanku. Bersyukur kita kenal Allah, Allah yang hidup, yang bangkit, sehingga hidup kita penuh dengan harapan. Harapan
Pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Hosana. Tuhan teguhkan imanku, Tuhan pimpin langkahku, dalam gelap pekat cahayanya cerlang, meneguhkan imanku. Mari kita dengarkan pujian ini. We will keep our fight alive. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya yang dibawakan oleh Pendeta Eko Haryanto. Beliau melayani di Gereja GKM Sumbersari dengan tema mati dan hidup dalam Kristus. Mari kita naikkan sebuah pujian, ku hidup bagimu. Kita siapkan hati dan pikiran kita.
Biarlah kita hidup bagi Dia dan di dalam Dia. Biarlah hati kita tetap menyembah-Nya, walau dunia banyak menawarkan jalan yang lain. Di dalam Dia ada sukacita, kekuatan, dan pengharapan. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengertian, ya Roh yang suci. Biarlah kebenaran itu memberikan dorongan bagi kami untuk menaati Bapa di surga. Terima kasih. Tuntunlah hamba-Mu, bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi jemaat semua. Demikianlah surat Roma pasal ke-6, saya akan bacakan mulai ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terpujilah Tuhan. Turbulensi. Diartikan sebagai gangguan, pergolakan, atau kekacauan. Saudaraku, kalau kita bepergian dengan pesawat terbang, sesekali pesawat kehilangan daya angkat. Sehingga ketinggian pesawat tiba-tiba anjlok, turun ke bawah. Kita sebagai penumpang yang tidak biasa berdoa langsung minta tolong sama Tuhan. Tuhan selamatkanlah nyawaku, Tuhan pimpinlah pilot ini. Kita seperti merasa naik roller coaster begitu ya. Saudara, ini pun disebut sebagai turbulensi. Perjalanan iman kita juga sering mengalami turbulensi. Ya, kita kehilangan daya angkat untuk bersandar kepada Allah. Kita sulit karena sudah terhempas ke bawah. Gangguan kehidupan, gelombang dari pandemi ini menghempas kita, bahkan menghempas sampai sektor-sektor bagian besar dalam hidup kita. Saudara, keadaan ini menimbulkan kemelut dan pergolakan dalam perasaan dan pikiran kita.
Kita malah sering juga bertanya tentang diri kita, bahkan tentang iman kita. Kita bisa saja bertanya, Tuhan, di dalam keadaan kandas seperti ini, apakah Engkau masih ada dan masih mengasihi aku? Tuhan, kenapa saya harus mengalami rasa sakit ini, kesusahan ini? Tuhan, apakah hidup saya masih berarti dalam situasi seperti ini? Masa depan nampak tidak menjadi nyata. Apakah masih ada harapan di dunia ini sampai saat ini ya Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah menjawab yang kemudian kita membalikkan tangan dan kemudian kita damai lagi, sejahtera lagi, senang lagi, dan bahagia lagi. Sekalipun kita sudah bersandar kepada Allah, tapi tidak sedikit orang Kristen frustasi, saudara. Ketika terhempas seperti itu, seolah-olah tidak ada jawaban terhadap kehidupannya. Frustasi. Putus asa. Yang kemudian tidak sedikit orang Kristen di dalam kefrustasian, keputusasaan, mereka mencari jalan lain. Kalau Allah sudah tidak bisa lagi mengendalikan dunia ini, kalau Allah sudah tidak lagi menjadi peduli dengan dunia ini, kalau Allah sekalipun saya berpikir dia mungkin sudah lelah dengan kekacauan yang ada di dunia ini, mungkin saya sudah diserahkan sebuah kendali dalam hidup saya untuk menentukan apa yang saya harus jalankan. Kita terjebak pada sekularisme. Bukan lagi kendali Allah, tapi akulah yang akhirnya mengambil alih kendali itu. Tidak sedikit juga orang Kristen yang kemudian pada akhirnya mencari nilai spiritualitas baru. Mencari nilai kerohanian yang baru. Di dalam kekosongan dan kehampaan, rasa frustasi yang berat, yang kemudian dia mencari siapakah, apakah yang bisa mengisi kekosongan jiwa ini. Oh saudaraku, begitu sedih bukan ketika kita mendengar saudara-saudara kita kemudian mereka meninggalkan keyakinan imannya. Yang kemudian mereka berpindah dan mereka bersaksi dengan cara mereka dan berkata, saya di sini menemukan harapan saya. Ini semua mengingatkan kita. Ketika kita berusaha untuk melepaskan diri dari Allah dan membiarkan diri kita untuk mengendalikan kehidupan kita, kita sebenarnya sedang terjebak di dalam dosa. Kita sebenarnya sedang terjebak di dalam dosa. Keterjebakan itu membuat relasi kita dengan Allah makin jauh. Bahkan dengan cara berpikir kita mengatakan Allah sudah meninggalkan kita. Dalam renungan minggu ini saya mengajak kita untuk coba mengenal, memahami apa yang dituliskan dalam sebuah tema mati dan hidup di dalam Kristus. Mati dan hidup di dalam Kristus. Yang tadi kita landaskan dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Melalui renungan ini saya rindu, saya berharap kita semua memiliki kekuatan iman di dalam Kristus untuk menghadapi turbulensi hidup kita yang tak pernah terduga. Yang kemudian menghindari keterjebakan dosa yang dimana tatkala kita banyak pertanyaan tentang hidup dan Allah, biarlah hari ini kita dapatkan kekuatan iman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertama-tama mari kita coba memperhatikan dan menyimak pasal 6 ayat yang pertama, saudara. Paulus mengajukan sebuah pertanyaan retoris dialogis pada bagian ini. Kalau boleh dikatakan dia seolah-olah sedang menghadapi lawan bicara imajiner dan kemudian dia bertanya dan bertanya dalam beberapa ayat awal, saudara. Dia berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Supaya makin bertambah kasih karunia itu. Saudara, nampaknya Paulus bermaksud untuk mengarahkan jemaat supaya memikirkan dan memperhatikan keadaan hidup mereka dan hidup kita pada saat ini setelah berada di dalam Kristus. Setelah berada di dalam Kristus. Khususnya saudaraku, tentang pergumulan kita di dalam dosa dan kaitannya dengan anugerah Allah. Kaitannya dalam dosa dan anugerah Allah. Pada pasal sebelumnya, pasal 5, khususnya ayat 19-21.
Rasul Paulus membicarakan tentang hukum Taurat. Perikop tadi pada ayat terakhir juga Paulus kembali menyinggung tentang hukum Taurat. Dan pada pasal 5 Paulus kaitkan hukum Taurat dengan dosa. Kalau saya boleh memberikan sebuah kesimpulan saudaraku dari apa yang Paulus sampaikan pada pasal 5, hukum Taurat sebenarnya mengekspresikan kehendak Allah. Ya, kita mengakui itu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kamu membuat patung dan kemudian menyembahnya. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh dan seterusnya saudaraku. Ini semua mengekspresikan kehendak Allah. Hukum Taurat diberikan sebagai pedoman dasar kehidupan umat pilihan Israel. Israel adalah bangsa yang dipenuhi anugerah. Bangsa yang dimulai dari Abraham, menjadi besar, kemudian terbuang ke Mesir, menjadi bangsa budak, Allah panggil keluar menuju tanah Kanaan. Menjadi sebuah bangsa baru yang diisi dengan pedoman-pedoman yang benar atas kebenaran Allah. Hukum Taurat adalah wujudnya. Tetapi saudaraku, ini jadi masalah bagi Paulus. Umat pilihan menaati hukum Taurat di dalam kuasa kedagingan atau tubuh yang dikendalikan oleh dosa. Roma pasal 7 Paulus menjelaskannya begitu saudaraku. Israel menaati hukum Taurat dalam kuasa kedagingan, yaitu tubuh yang dikendalikan oleh dosa. Jadi saudaraku, kehendak Allah yang tersurat dalam hukum Taurat ditaati. Ya, ditaati, betul. Bahkan mereka mengembangkannya sampai banyak ayat-ayat yang menjelaskan hukum Taurat itu. Tetapi mereka menaatinya di dalam kuasa kedagingan. Menaati hukum Taurat di dalam kuasa kedagingan dan tubuh itu, kedagingan itu dikuasai oleh dosa. Nah saudara, akibat dari ketaatan yang diselimuti oleh kedagingan yang dikuasai oleh dosa adalah menimbulkan makin banyak pelanggaran. Kekuatannya kekuatan daging, kekuatannya adalah kekuatan dosa, keinginannya adalah keinginan dosa. Makin menaati, tetapi nampak taat, sebenarnya diliputi oleh sebuah keinginan berdosa di dalamnya. Kalau saya memberikan sebuah kesimpulan, akhirnya ketaatan yang seperti ini terhadap hukum Taurat adalah tetap ketidaktaatan bagi Allah. Sehingga saudaraku, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menaati hukum Taurat. Jelas bagi Paulus pada akhirnya, kalau kalian melakukan hukum Taurat dengan cara demikian, tetap di mata Allah, kalian itu enggak taat. Saudara bisa saja kalau saya berikan contoh begini saudara. 2 contoh aja saudara. Tentang hukum menghormati Allah. Menghormati orang tua. Allah menghendaki kita untuk menghormati orang tua. Tapi saudara, kita menghormati orang tua, apalagi ya orang tua punya warisan. Saya akan berharap, harapannya udah dikuasai oleh kedagingan. Kalau saya dipanggil mereka datang, saya datang. Kalau mereka sakit, saya datang yang pertama. Kalau mereka butuh makan apa, saya belikan yang paling bagus, yang paling enak. Apa permintaan mereka, saya akan layani sepenuhnya. Karena harapan saya, mudah-mudahan Allah mendengar saya. Saya hormat pada mereka, nama saya tertulis dengan jelas, dengan cantuman bagian warisan yang cukup lebih daripada yang lain. Hormat orang tua? Ya, hormat orang tua. Keinginannya daging, saudaraku. Contoh kedua, Allah menghendaki kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Gitu ya? Kita semua sedang menguduskan hari Sabat. Kebangkitan Kristus di hari Minggu memberikan kepada kita untuk memperingati kemenangan Kristus di hari Minggu. Kita menyembah Allah. Namun saudaraku, tidak sedikit orang Kristen yang kemudian memanfaatkan kebaktian sebagai sarana kedagingan.
Hosana ini siapa sih yang mempunyai usaha yang cukup baik dan punya potensi? Tidak memberikan turbulensi kepada usaha saya. Wah, dicari, disurvei, diriset. Siapa aja? Oh, bolehlah. Dibandingkan dengan gereja lain. Oh, ada si Anu. Kayaknya presentasi ketinggian peruntungannya. Kayaknya di Hosana. Ya udah, besok ya, Minggu kita mulai kebaktian di Hosana. Kenapa? Kita cari suasana baru. Padahal di hatinya sedang mencari peruntungan di masa depan. Apa tujuannya mengingat hari kudus itu? Hanya untuk mencari peruntungan, rezeki, pekerjaan. Belum lagi yang online. Ingat hari Minggu, online, streaming, jam 9:30 dan jam 7 pagi di Hosana. Baik. Hormat kepada Allah. Tapi apa yang kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Allah dalam kebaktian online kita? Seserius kita untuk datang ke gereja kah? Mandi, rapi, tempat duduk yang bagus, bukan tempat duduk atau tempat tidur untuk Anda selojor. Yang kemudian Anda lebih sakit dari orang sakit ketika beribadah. Di mana hormatmu? Kita hanya menunjukkan ketaatan kepada gereja, bukan kepada Allah. Ketika ditanya oleh pendeta-pendeta kita, Minggu kebaktian enggak? Oh, saya kebaktian. Saya online. Tapi tanyakan di dalam hatimu. Hati seperti apa? Ketaatan seperti apa? Yang kita wujudkan mengingat hari Sabat untuk menyembah Allah. Perilaku apa yang kita tunjukkan sebagai hormat kepada Allah? Oh, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketaatan dengan kuasa kedagingan di mata Allah adalah ketidaktaatan. Semakin kita mentaati, semakin melanggar. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk saya. Itu sebabnya saudaraku, menurut Paulus, oleh karena hukum Taurat kita makin mengenal dosa sebenarnya. Sebenarnya nurani kita yang sudah lahir baru, yang kemudian berusaha untuk membuat Allah kompromi dengan kita. Roh Kudus tuh bekerja di hati dan berkata di hati kita, lu ya, maaf pakai bahasa Betawi, lu ya, kok ibadahnya model begitu? Kita menyangkalnya. Allah maklum. Kamu ya, ke rumah orang tuamu itu karena ada maksud. Enggak. Kita menyangkalnya. Padahal kita makin tahu bahwa kita sedang melakukan dosa. Jadi saudara makin menaati Taurat di dalam kedagingan, maka kita makin mengenal dosa dan dosa menjebak kita untuk terus melanggar Allah kehendaknya. Sehingga saudara dibutuhkan anugerah yang berkuasa. Anugerah yang berkuasa untuk membebaskan kita dari dosa supaya menaati hukum Taurat, menaati kehendak Allah dengan hati yang bersih dan murni. Dalam sebuah relasi dengan Allah, bersekutu dengan Allah di dalam ketaatan kita. Anugerah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang menaati kehendak Allah untuk membenarkan orang percaya. Hanya di dalam Dia kita dibenarkan di hadapan Allah, dijadikan benar oleh Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, maka jelaslah maksud Paulus dengan mengajukan pertanyaan tadi. Kalau saya boleh menjadi pertanyaan refleksi dialogis buat kita pada saat ini. Apakah orang Kristen perlu bertekun atau melanjutkan hidup dalam dosa supaya makin besar anugerah itu dibutuhkan? Kalau kita berkata iya, artinya anugerah itu merupakan hasil dari hidup berdosa. Bukan seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan anugerah adalah sebuah hasil daripada dosa. Anugerah Allah adalah pemberian Allah atas dasar kasih, atas dasar keadilannya yang dinyatakan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Makanya pada pasal 6 ayat 2, saudara, kita lihat Paulus memberikan jawaban atas pertanyaan nomor 1 tadi. Dan kemudian dia mengajukan pertanyaan lebih interrogatif lagi, lebih dalam lagi di sana. Perhatikan saudara. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Coba pikir, kata Paulus. Saudara, saya juga mengajak kita sama-sama berpikir, saudara. Mungkinkah kita yang telah mati bagi dosa dapat hidup garis bawah? Mungkinkah kita yang telah mati garis bawah bagi dosa dapat hidup garis bawah di dalam dosa? Kira-kira gambarannya begini, saudara. Orang yang sudah mati tapi masih berkeliaran di dalam dunia. Horor jadi ya. Horor ya. Oh, kemarin dia dilewatin kucing, makanya dia hidup lagi. Ya kan? Tahyulnya muncul dah. Orang Kristen juga begitu kan? Mungkinkah orang yang sudah mati terhadap dosa, tapi ia hidup dalam dosa? Mungkinkah kita yang sudah berdamai dengan Allah, tapi masih berseteru dengan Allah? Mungkinkah? Saudaraku yang kasih, jelas jawabannya adalah tidak mungkin. Di dalam Kristus kita sudah tidak lagi berurusan dengan dosa. Kita sudah hidup dalam hidup yang baru dan mengalami kepenuhan hidup yang baru dalam Kristus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi saya ingin selesaikan dulu bahwa saudara, sebenarnya kita sudah bebas dari dosa. Itu yang Paulus ungkapkan pada ayat ke-7. Kita enggak mungkin lagi hidup dalam dosa. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Nah, supaya jemaat ya menjalani hidup Kristiani yang terbebas dari ikatan perhambaan dosa, maka Paulus perlu memaparkan hubungan yang erat antara orang percaya, personal maupun komunal sebagai gereja Tuhan, dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan. Nah, Paulus akhirnya mengingatkan dua hal. Ya. Yang pertama, yaitu Paulus mengingatkan, kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus. Bagaimana saya bisa bebas dari dosa? Bagaimana saya kemudian bisa hidup di dalam kebenaran itu? Karena kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus. Saya suka sekali sama Paulus karena dia selalu berdialog dengan pertanyaan, saudara. Di sini kemudian Paulus mengajukan pertanyaan, kamu tahu nggak bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Itu diawali dengan pertanyaan seperti itu. Apakah kamu tahu gitu ya? Nah, pertanyaan bagi kita, ya kemudian saya pikirkan begini, apakah yang melatari belakangi Paulus menggunakan kata baptisan sebagai tanda persekutuan kita dengan Kristus? Apa latar belakangnya? Baptisan gitu ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang baptisan itu kan mirip inisiasi ya. Inisiasi itu misalkan, maaf nih ya saya menyebut agama, tetapi misalnya tanda dari seorang meyakini keyakinan tertentu kan ada tanda lahiriahnya, kemudian ada kalimat ucapannya ya yang kemudian mengikutinya. Apakah ini sebagai sekedar inisiasi? Seorang berpendapat bahwa Paulus menggunakan asumsi agama misteri Yunani. Dalam konteks agama misteri Yunani, apabila seorang ingin menjadi pengikutnya, maka mereka harus melewati ritual inisiasi. Yaitu apa? Mereka membawa persembahan, darah, atau apapun. Ya. Karena inisiasi diyakini sebagai identifikasi diri seseorang yang mati dan bangkit dalam keabadian menurut keyakinan agama itu. Tapi benarkah Paulus menggunakan keyakinan ini? Kalau mengingat bagaimana Paulus berguru, ya gurunya siapa kita tahu ya, orang pintar, terkenal. Tapi saya yakin saudara bahwa Rasul Paulus sebagai orang Yahudi Helenis ada latar belakang Yunani di belakang pemikirannya. Dan dia juga orang Yahudi yang tulen menurut pengakuannya juga. Saya yakin Paulus mengenal tentang inisiasi agama-agama misteri ini. Tetapi kalau kita melihat kesaksiannya dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 6 dan seterusnya. Kemudian dalam Galatia, saya menemukan hal yang lain. Nampaknya Paulus tidak menggunakan pemahaman baptisan di dalam konteks agama itu, saudara.
Dalam pengalaman pertobatannya, ia menyatakan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, baptisannya, dan panggilannya kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus menggarisbawahi bahwa baptisannya di dalam Kristus berdasarkan kebenaran Injil yang ia terima, ia percayai, dan alami sendiri. Waktu dia menuju ke Damsyik dengan hati dan maksud hati yang kotor dan jahat, tiba-tiba ada penglihatan yang menyatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jelas di situ bahwa baptisan itu tidak mendahului. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Datang ke rumah Ananias, mengakui segala hal, dan disitulah dia menerima baptisannya. Baptisannya itu adalah sebuah tanda di mana dia telah menerima, percaya, dan mengalami kehidupan di dalam Kristus. Dia menanggalkan dosa di situ. Di dalam Galatia, Paulus juga menyatakan bahwa hidup lamanya telah mati dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru dengan sebuah ikrar iman yang begitu kuat. Dikatakan begini, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini mengungkapkan luar biasa kasih Allah yang melingkupi aku, yang membuat aku hidup di dalamnya. Paulus ingin menjelaskan pengalaman perjumpaan Yesus itulah yang menjadi dasar bagi dia. Saudara, maka baptisan selain mewujudkan perintah Yesus, kalau kita lihat pengalaman dari Petrus, ini adalah wujud respons iman atas tindakan anugerah yang Yesus perlihatkan kepada Paulus. Dan Paulus katakan, aku dibaptis di dalam kematian Kristus. Dosa tersalib, diriku tersalib dan dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Melalui baptisan di dalam nama Yesus Kristus, kita disatukan dan dipersekutukan dengan Kristus. Kristus sudah mati menggantikan kita yang berdosa dengan tersalib. Manusia lama kita yang berdosa mati turut disalibkan, dikuburkan di dalam kematian Kristus. Sehingga kita sudah bebas dari dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita dan sudah sepantasnya kita tidak memperhamba diri lagi kepada dosa. Jemaat sekalian, marilah kita bersyukur karena dosa tidak punya hak atas hidup kita. Dosa sudah mati. Dosa tidak bisa mengendalikan diri kita karena Kristus memerdekakan kita. Mari kita bersyukur karena manusia lama kita dan dosa sudah hancur kuasanya. Kita hidup menang di dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita mengalami persekutuan dalam kematian Kristus. Artinya kita sudah dibenarkan dan berdamai dengan Allah. Tapi kita perlu juga terus bertobat apabila kita jatuh ke dalam dosa. Sebab bagaimanapun juga tubuh ini masih punya kuasa untuk mengarahkan kita berbuat dosa. Saudara, ada sebuah pengalaman pastoral kami. Suatu malam ketika kami baru pelayanan, sekitar jam 11, setengah 12 malam, ditelepon oleh seorang ibu, saudara. Meminta kami untuk segera datang ke rumah mereka. Ibu muda, cantik, suaminya juga gagah. Nggak sangka malam itu ketika kami berdua datang ke rumah itu, rumah yang ruko tetapi ditata sangat apik, bagus, nyaman untuk tempat tinggal bersama kedua anak mereka. Tapi hari itu kacau, saudaraku. Berantakan. Dan kami menduga setelah pertengkaran berat dan hebat
baru kami dipanggil. Ketika mereka nggak bisa lagi menyelesaikan pertengkaran itu. Masing-masing sudah dengan air matanya. Masing-masing dengan kegeraman dan kemarahannya. Tahu kenapa? Sang suami yang sudah percaya Tuhan itu. Sang suami yang pekerja keras itu. Dia menjual bahan pokok utama manusia Indonesia, beras, saudara. Apa kurangnya jual beras itu pasti habis, bukan? Dia punya lahan juga bahkan untuk menghasilkan beras, saudara. Punya kendaraan untuk mengangkut beras. Tapi hari itu kenapa hancur? Karena istrinya tahu dia kehilangan banyak uang untuk judi online, bola. Dari ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, pertaruhan sampai miliaran. Apalagi mau pertaruhkan? Bertengkar hebat. Kami berdoa, kami menuntun mereka. Kami meminta sang suami untuk mengakui apa yang masih kurang yang belum dijelaskan kepada istrinya. Bukakan berapa nilai yang sesungguhnya. Malam itu menjadi malam yang panjang sampai subuh kami harus menuntun mereka. Terjadi sebuah rekonsiliasi. Kami pikir aman, saudara. Hari Minggu berdua kembali dengan sukacita beribadah. Nggak nyangka pada hari-hari sebelumnya hancur rumah tangga itu. Berantakan rumah itu. Berantakan hubungan mereka. Setelah kami pindah ke Bandung. Dapat berita lagi suaminya benar-benar kali ini berganda M-nya. Miliarannya berganda, saudara. Judi online itu mengikatnya kembali. Perusahaannya habis. Istrinya pulang ke kampung halaman. Bukan hanya itu. Suaminya harus bekerja. Pontang-panting. Dari sumber satu ke sumber yang lain. Untuk kembali menata, tapi sudah terlambat. Sekian miliar habis, rumah habis, truk habis, semua habis. Saya berharap teman-teman kalau ada yang terjebak di situ berhentilah segera. Dan orang ini istrinya pun karena ada kekosongan jiwa, berselingkuh, hamil dan digugurkan. Di kota lain kami gak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi yang luar biasa saudaraku, sang suami kemudian direkomendasikan untuk berangkat ke luar negeri dan mendapatkan pekerjaan di sana. Di sana dia mengalami sebuah kehidupan yang benar-benar diubahkan. Kemudian istrinya melihat ada sebuah prospek yang baik terhadap kehidupan rohaninya. Istrinya juga mengaku dan bertobat. Bersama dengan suami ke negeri itu. Berjuang kembali bersama. Dan hanya kami bisa berdoa, Tuhan tolonglah mereka. Saudaraku, kalau kita terus mempertahankan kehidupan dalam dosa, maka tangan Allah yang kuat itu yang akan menghancurkan kita. Jangan bilang anugerah Allah besar. Iya, besar. Tapi tentang dosa, Allah tidak akan pernah main-main. Dia akan memitis kita, menghancurkan kita. Supaya kita bertobat. Supaya kita kembali hidup tanpa dosa. Kita telah mati bagi dosa. Karena Kristus, saudara. Semestinya orang Kristen adalah kehidupannya adalah kehidupan yang memancarkan Kristus. Itu sebabnya saudaraku pada bagian yang kedua Paulus mengingatkan kita sudah dibangkitkan dalam hidup baru dalam Kristus. Pasal 6 ayat 4 mengungkapkan bahwa tujuan dari kematian kita di dalam Kristus apa saudara? Yaitu supaya kita disatukan, dipersekutukan dalam kebangkitan Kristus. Dibangkitkan. Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan melalui kemuliaan Bapa, maka kita pun akan dibangkitkan dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Artinya kehidupan yang baru dalam Kristus adalah kehidupan yang berkuasa, saudara. Wow. Maksud saya kehidupan yang berkuasa adalah yang pertama karena kita dihidupkan dalam kemuliaan Allah bersama dengan Kristus. Kita mungkin terlalu sering mendengar kata kemuliaan sehingga nilai kemuliaan Allah itu sulit kemudian. Karena saking sulitnya untuk dibayangkan. Tapi lewat syair lagu, lewat ayat Alkitab. Lewat penjelasan bahkan dalam wahyu tentang kemuliaan Allah. Tentang kehidupan kita yang berada dalam kemuliaan Allah. Kristus bangkit dalam kemuliaan itu dan kita hidup di dalam Kristus. Berarti kita juga terhisap dalam kemuliaan itu. Saya hanya berpikir Tuhan,
Betapa kecilnya saya, hinanya saya, tidak bergunanya saya berbicara tentang kemuliaan Allah. Lagu Nobatkanlah Raja buat saya adalah sebuah lagu yang begitu agung buat saya. Kematian Kristus membuat kita menobatkan Dia sebagai Raja, hadir di dalam penobatan itu, saudaraku. Inilah hidup yang berkuasa. Hidup yang ada kemuliaan. Ada kebesaran Allah. Dibangkitkan dalam kehidupan yang seperti itu. Kenapa kita tidak bersyukur, Tuhan? Aduh, luar biasanya. Terkadang saya harus menitikkan air mata. Nggak berani mengungkapkan kata-kata sebuah nyanyian yang mengungkapkan kemuliaan. Lucu kan saudara ya? Saudara oleh WL, Kartika, lagu sukacita, kemuliaan bagi Allah. Air mata saya menetes. Ada apa sih itu Bapak? Sakit hati, pahit hati ya gitu ya. Kadang-kadang saya hanya berdiam diri untuk memahami sungguh besar Tuhan Engkau. Dan saya berterima kasih saya berada di dalamnya. Ingat saudaraku, hidup kita berkuasa karena di dalam kemuliaan itu. Itu sebabnya kita memuliakan Dia. Bukan dengan ketaatan kedagingan kita. Tapi karena kita berada dalam kemuliaan itu. Memang belum sempurna. Saya coba gambarkan kita sudah berada dalam rel kereta itu. Menuju kepada sebuah kesempurnaan. Tapi dalam perjalanan ini. Kita sudah menikmati nikmatnya rel kereta cepat itu. Dengan segala hal yang nikmat. Menuju kota yang indah itu. Kita berada di dalamnya loh. Ayo. Kita memuliakan Allah karena kita sudah hidup dalamnya. Dibangkitkan dalam kemuliaan itu. Yang kedua saudara. Kembali melihat dalam surat Paulus yang lain dalam Galatia pasal 5 dikatakan begini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini buat saya juga makin kagum saudara. Selain berkuasa karena kita berada di dalam kemuliaan itu, kehidupan kita yang baru adalah kehidupan yang berkuasa karena kita menjadi milik Kristus dan dihidupi oleh Roh Kudus. Inilah pengharapan kita. Dan kita sudah berada dalam pengharapan itu. Saudara, kehidupan yang baru ini adalah kehidupan bukan lagi diperhamba oleh dosa. Roh Kudus tidak memperhamba kita, tapi dosa memperhamba kita. Roh Kudus melakukan tindakan empowering atas orang percaya sehingga kehidupan orang percaya terus disucikan. Hidupnya adalah berkat dan menjadi berkat. Hidupnya adalah kebergunaan bagi gereja, bagi kerajaan Allah. Hidupnya adalah melayani Allah. Serahkanlah anggota tubuhmu untuk Allah. Hidupnya adalah hidup yang penuh sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan kerelaan. Hidupnya adalah kehidupan yang diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku sekalian, begitu hebatnya hidup dan mati bersama dengan Kristus bagi hidup kita. Kalau saat ini kita berada dalam sebuah keadaan turbulensi, saudara. Ingat, dalam keadaan itu kita sudah berada dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Ia mengasihi kita. Ia menyatakan janjinya kepada kita. Aku menyertai kamu senantiasa. Jangan membuat turbulensi kehidupan kita kemudian mengganggu iman kita untuk setia kepada Allah di dalam Kristus. Karena kita sudah hidup di dalamnya dengan kuasa yang luar biasa. Saudaraku, Roh Kudus memimpin kita dan berkata seperti Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup yang sepenuhnya ditaklukkan kepada dan di dalam Kristus. Hidup yang tidak lagi khawatir dan takut, tetapi hidup yang penuh penyandaran kepada Allah. Hidup yang penuh dengan pengharapan bahwa kita adalah milik Kristus.
Siapa yang menjadi milik Allah tidak pernah lagi merasa sendiri dan tidak berdaya. Ia dikasihi, di hidupnya dipenuhi dengan arti dan makna. Ia melewati sakit, penyakit, kesusahan, kesulitan, penderitaan dengan teguh karena dia tahu Allah itu adalah batu karang yang teguh. Saudara, tugas kita sekarang adalah mari kita saling menguatkan. Sang pilot sudah membawa pesawat itu terbang. Dan kita adalah pramugara yang mengingatkan orang-orang sekitar kita. Ketika turbulensi itu datang, pakai sabuk pengamanmu. Kristus sudah mati bagi engkau. Engkau sudah mati dalam dosa karena Kristus. Kita pasti hidup, percayakan hidup kepada sang pilot yang membawa kita kepada kebesaran Yesus yang mulia. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, jangan lagi khawatir dan takut. Berilah hidupmu kepada Allah, jadilah berguna, dan biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang menyatakan kemuliaan itu. Kita berdoa. Kami menaklukkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tundukkanlah sekali lagi ego kami yang berusaha menarik kami kepada dunia ini, kepada dosa. Ampunilah kami kalau kami sudah terjebak di dalamnya. Tolong kami untuk tidak diperhamba lagi oleh dosa, Tuhan. Bagi umat-Mu saat ini, yang berada di dalam titik-titik kesusahan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang meneguhkan janji-Mu terhadap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah yang suci dan Roh yang mulia yang menghidupi diri kami. Kami serahkan diri kami. Amin. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman kita yang tertera dalam pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita nyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur padanya jika kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan kecil atau besar, tapi Tuhan melihat hati dan kerelaan dan ketulusan hati kita. Bagi jemaat yang hadir, boleh memasukkan ke dalam amplop persembahan dan akan dimasukkan ke dalam kantong di luar. Kemudian juga boleh men-scan QR code yang ada di belakang amplop persembahan ini. Juga jemaat yang beribadah secara online boleh mentransfer persembahan kepada rekening yang tertera di layar. Ketika kita mengingat kebesaran dan kasih Tuhan, seberapa kali kita mengalami turbulensi dalam hidup kita, seberapa kali kita merasa tidak berdaya dan meminta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya, dan Tuhan tetap penolong kita. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dengan apa kita balas segala kebaikan Tuhan? Kecuali kita menyerahkan kehidupan kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang bisa melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita.
kasih Bapa atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami bagi Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami. Tidak dapat kami balas kasih-Mu yang begitu besar, selain kami tetap menyembah Engkau dan senantiasa bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk para pemimpin gereja, penatua dan diaken GKI Hosana periode 2021 sampai 2023 ini. Doakan untuk kesatuan, pelayanan, dan keluarga mereka. Mari kita buka suara, kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi pemimpin di gereja ini ya Bapa, khususnya penatua dan diaken yang melayani sampai periode 2023. Kami rindu Tuhan menyatukan mereka, sehingga mereka bersama-sama sehati sepemikiran, melayani Engkau di tempat ini. Dan gereja ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga keluarga mereka ya Bapa. Biarlah hidup mereka Tuhan pakai, bukan untuk di gereja ini, tapi di tempat mereka berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan lewat pelayanan mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita naikkan doksologi. Bapa sorga, hatiku bersyukur, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Eko Harya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus, besarkanlah nama Tuhan kita Yesus dalam hidupmu dan pulanglah dengan berkat Allah. Kiranya Allah Bapa, di dalam kasih sayang Yesus Kristus dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai, memberikan damai sejahtera dan sukacita atas hidupmu sampai kita mengalami kemuliaan Allah selama-lamanya. Amin.
Bersekan duduk mengambil saat teduh sejenak. Segenap majelis dan jemaat GKM Hosana mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Eko Haryanto yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta kepada Evangelis Vivian Sadikin yang melayani di ibadah cabang Cimulit. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak dan Ibu. Warta yang kedua adalah Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 1 Mei 2022 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus di ibadah umum 1 dan 2 serta cabang Cimbuluit. Petugas yang melayani adalah sebagai berikut. Ibadah kedua, Evangelis Agus Susanto, Penatua Nusarlim, Penatua Lukas Kurnia, Dekan Husin, Diaken Joniko, dan Bapak Demetrius. Harap jemaat mempersiapkan diri dan mendaftar melalui Aknet untuk mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan kudus. Bina Baptis Anak. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftarkan diri ke TUG GKM Hosana dengan syarat salah satu orang tua sudah menjadi anggota jemaat GKM Hosana. Kelas persiapan harus diikuti oleh kedua orang tua yang akan dilakukan 2 kali, yaitu pada hari Kamis pukul 18 tanggal 5 Mei, online via Zoom, dan 12 Mei secara onsite. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.